Perkenalkan, nama saya Mareta Siga Perdani. Saya dari kelas 6F. Di sini saya akan memasak contoh makanan untuk penyakit gagal ginjal kronik. Menu yang akan saya masak adalah yang pertama, nasi putih, yang kedua, opor ayam, yang ketiga, tumis buncis, dan yang keempat, jus melon. Bahan makanan yang digunakan untuk membuat opor ayam, yang pertama ada 1 potong ayam, yang kedua ada 1 batang serai, yang ketiga ada 2 lembar daun salam, yang keempat ada setengah sendok makan garam, yang kelima ada setengah sendok makan gula. Bahan makanan yang dihaluskan ada 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 2 buah kemiri, setengah sendok makan ketumbar, 1 senti kunyit, 1 senti jahe, dan 1 senti lengkuas. Hai, yang pertama nyalain kompor, lalu masukin minyak untuk numis. Tumis bahan yang sudah dihaluskan. Kita tumis. Kalau sudah aduk sampai wangi, masukin serai, masukin daun salam, dan masukin gula dan garam. Setelah itu masukin air, aduk sampai mendidih, masukin ayam. Kalau sudah mendidih, tambahin santan, tunggu sampai matang, sajiin deh. Nah, ini dia hasilnya. Bahan untuk membuat tumis buncis. Bahan yang pertama, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula, dan air secukupnya. Masakan yang kedua ada tumis buncis. Yang pertama nyalain dulu kompornya, terus kita panasin minyak. Setelah itu tumis bawang putih dan bawang merah, aduk sampai wangi. Lalu kita tambahin air sedikit demi sedikit, pelan-pelan ya, nyiprat. Lalu kita masukin buncisnya, kita tunggu sampai mateng. Dan ini bentukannya. Dan ini dia hasilnya. Prinsip diet yang saya berikan untuk pasien gagal ginjal kronik adalah diet rendah protein. Kenapa diet rendah protein? Karena untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut pada ginjal. Bentuk makanan yang saya berikan adalah bentuk makanan biasa dengan frekuensi 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan. Pemberian dilakukan secara oral. Syarat diet yang diberikan untuk pasien gagal ginjal kronik adalah yang pertama, kebutuhan energi, yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan. Yang kedua, kebutuhan protein rendah sekitar 0,6 sampai 0,75 gram per kilogram berat badan. Yang ketiga ada lemak, yaitu sekitar 25 sampai 30% dari total energi. Yang keempat ada karbohidrat sekitar 55 sampai 60% dari kebutuhan total energi. Kebutuhan zat gizi mikro yang pertama adalah vitamin C dan vitamin D. Yang kedua ada natrium, umumnya dibatasi sekitar 3 sampai 5 gram. Yang ketiga ada kalium, umumnya asupan kalium dari buah-buahan dibatasi. Dan yang keempat ada asupan cairan, umumnya dibatasi karena pasien penyakit gagal ginjal kronik biasanya mengalami edema. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih memasak menu yang tadi sudah saya buat. Menu pertama yang saya masak adalah opor ayam. Ayam tanpa kulit saya pilih karena pasien gagal ginjal kronik harus mengurangi konsumsi protein. Dan protein yang baik dikonsumsi adalah dada ayam tanpa kulit, karena mengandung rendah protein, rendah fosfor, rendah natrium, dan rendah kalium. Yang kedua ada tumis buncis. Kenapa saya memilih tumis buncis? Karena tumis buncis merupakan salah satu sayuran yang mengandung rendah kalium.
Yang ketiga ada jus melon. Kenapa saya memilih melon? Karena melon merupakan salah satu buah yang mengandung kalium yang rendah dan juga memiliki kandungan air yang banyak sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan untuk penyakit gagal ginjal kronis.